Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Halaman 11 itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati man yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab sahabat, orang yang disebut pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang disebut pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya itu, maka diambilkan dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan Quran surat Al-An'am ayat 164? Ya, dibaca ayatnya. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Ayat ini memang tegas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Seseorang itu tidak akan bisa memikul dosanya orang lain. Namun di hadis tadi dikatakan bahwa ada nanti pada hari kiamat orang datang kepada Allah dengan pahala sholat, zakat, puasa, pahala-pahala kebaikan yang lain. Tetapi di samping itu dia datang kepada Allah juga membawa dosa caci maki, dosa mencaci memfitnah orang lain, dosa memakan hartanya orang lain, dosa memukul orang lain. Dia juga membawa dosa menuduh orang lain dan lain sebagainya.
Kemudian di hadapan Allah, di pengadilan yang maha adil, orang yang terdolimi, karena yang namanya manusia hidup di dunia ini, selain hablum minallah, itu juga hablum minannas. Kalau kita berbuat salah, yang kaitannya hubungannya dengan Allah, melanggar aturan Allah, kita mohon ampun, Allah maafkan, selesai sudah. Tetapi kalau kita berbuat salah kepada manusia, tidak cukup kita hanya memohon ampun kepada Allah, tetapi harus meminta maaf pada manusia yang telah kita zalimi. Selama manusianya itu yang kita zalimi tidak memaafkan, akan menjadi masalah besar di hadapan Allah kelak. Kenapa orang yang kita zalimi akan mengadu kepada Allah? Ya Allah, dulu fulan telah memfitnah saya begini, akhirnya saya tertimpa madharat begini. Saya tuntut keadilan, ya Allah, saya mohon keadilan. Dan Allah maha mengetahui bahwa dulu di dunia fulan memang menzalimi fulan, memfitnah, memakan hartanya dengan cara zalim, dengan cara batil. Nah, ini menuntut keadilan di hadapan Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan orang yang berlaku zalim tadi diambil kemudian diberikan pada orang yang terzalimi. Delalah yang dizalimi itu banyak, sampai habis kebaikannya masih ada datang orang mengadu kepada Allah, menuntut keadilan, dulu telah dizalimi oleh fulan, karena sudah tidak ada kebaikan lagi. Maka dosa orang yang dizalimi tadi diambil oleh Allah, kemudian ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Sesudah itu faturiha finnar, lemparkan masuk api neraka. Maka itulah orang yang muflis, orang yang pailit, datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak, namun setelah di hadapan hakim yang maha adil, banyak tuntutan tentang keadilan yang kaitannya hablum minannas, muamalah sesama manusia, dituntut di hadapan Allah. Maka dia menjadi habis pahalanya, jadilah dia seorang yang pailit. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat. Memang di ayat tadi seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, tetapi ini adalah pengadilan di hadapan Allah. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Maka biar tidak jadi orang pailit, maka jangan suka menzalimi orang lain. Kalau kita berbuat salah, melanggar aturan syariat Allah, kita mohon ampun, istighfar, berhenti dari perbuatan itu, insya Allah Allah mengampuni. Tetapi kalau kita menzalimi orang lain, tidak cukup hanya dengan istighfar mohon ampun kepada Allah, harus minta maaf pada fulan yang kita zalimi. Kalau sampai fulan tidak memaafkan, maka jadi masalah besar. Artinya fulan tidak memaafkan dalam arti kita tidak pernah meminta maaf. Kalau ternyata kita datang sudah minta maaf, fulan tetap tidak memaafkan, insya Allah akan lain cerita. Karena itikat kita baik meminta maaf. Perkara fulan sampai mati tidak memaafkan, ada yang salah dengan keimanannya. Ada orang sama muslim datang minta maaf,
kok tidak dimaafkan? Padahal salah satu ciri orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, maka jadilah pemaaf kalau ingin jadi hamba Allah yang bertakwa. Tetapi kalau kita tidak pernah meminta maaf, ini akan jadi masalah besar di hadapan Allah. Akan dituntut kita oleh orang yang pernah kita zolimi. Maka datang minta maaf. Datang minta maaf pada orang-orang yang pernah kita zolimi. Sehingga biar di hadapan Allah nanti tidak menjadi seorang yang muflis. Nah, ini tidak bertentangan. Ya, karena ini sudah di hadapan Allah di pengadilan yang maha adil. Ya, sekali lagi.